Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran para siswa. Pertama, Sobari. Oh ya, hadir ya. Lalu Arham. Oh ya, Arham hadir ya. Selanjutnya Apri. Oh ya, hadir ya Apri ya. Selanjutnya yaitu Tina. Oh Tina nggak ada. Selanjutnya yaitu Agung. Oh ada Agung. Selanjutnya Hawangga ada. Oh iya, Hawangga ada ya. Selanjutnya yaitu Novan. Oh, Novan ada nggak? Oh, nggak ada ya Novan ya. Novan. Nah, sudah ya, sesi absensi sudah saya absen. Yang tidak masuk ada 2 siswa, yaitu Tina dan Novan. Sekarang bagaimana keadaan anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Dan pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang pemrograman web ya, yaitu memberi format multimedia pada halaman web ya. Pada pelajaran pada kali ini yaitu kita akan membahas pemrograman web ya. Pemrograman web tentang memberi format multimedia pada halaman web. Nah, pada pagi hari ini ada motivasi sedikit, yaitu tetap semangat untuk menjalani pelajaran ini. Kelak kalian akan sukses dengan belajar giat dan rajin. Jadi kalian kalau mengikuti ini dengan rajin dan giat, kalian akan mencapai kesuksesan kalian. Amin. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan kita? Apa sih tujuan kalian mengikuti pelajaran ini? Yaitu agar kalian bisa memahami apa saja dalam pemrograman web itu ya. Dari materi-materi yang saya sudah ajarkan kemarin-kemarin, ini tentang format multimedia yang dapat diterapkan pada halaman web ya, yaitu dari menerapkan memberi gambar, memberi audio, dan memberi video pada halaman web. Pertama kita akan mempelajari bagaimana memasukkan format gambar ke dalam halaman web ya anak-anak. Suatu halaman web akan terlihat kaku, terkesan formal, dan sedikit menjemukan bila tidak disertai dengan gambar. Kalian bisa lihat saat ini halaman web yang ada di internet hampir semua memasukkan unsur gambar, animasi, bahkan audio dan video. Untuk menarik dan membuat tercengang para pengunjungnya, sebagai contoh lain, misalnya kalian ingin membuat halaman web sendiri yang berisikan koleksi foto, keluarga kalian, maupun barang-barang yang sesuai dengan hobi kalian. Dalam kasus semacam ini, tentu kalian harus memahami teknik untuk menampilkan foto tersebut ke dalam halaman web sehingga akan tampil rapi dan lebih menarik. Nah, bagaimana sih caranya? Cara yang diperlukan untuk memasukkan atau menambahkan gambar ke dalam suatu halaman web sangatlah mudah ya anak-anak.
HTML telah menyediakan tag khusus untuk keperluan ini, yaitu img. Oh iya, jangan lupa ya, pakai kurung yang lancip. Tag ini juga merupakan tag tunggal atau tidak memiliki pasangan. Atribut terpenting dari tag img adalah source atau sumber ya anak-anak, yang berisi file gambar yang akan ditampilkan ke dalam web. Di sini ada bentuk umum penggunaan tag img, yaitu img src sama dengan menggunakan nama file kalian, nama file gambarnya ya anak-anak. Dan apabila berada di direktori lain, yaitu img src sama dengan menggunakan titik-titik slash. Kenapa begitu? Karena sesuai dengan file yang diletak file tempat untuk meletakkan nama file gambar tersebut ya anak-anak. Format gambar yang sering digunakan dalam halaman web adalah GIF. Biasanya itu GIF gambar yang bisa bergerak ya anak-anak. JPG. GIF adalah singkatan dari Graphic Interface Format, sedangkan JPG adalah singkatan dari Joint Photographic Expert Group. Selain kedua format tersebut, saat ini juga sudah mulai banyak digunakan dalam gambar dengan format PNG, yang merupakan singkatan dari Portable Network Graphic. Ya, mungkin kalau yang sering digunakan yaitu JPG dan PNG ya anak-anak. Dan apabila ingin menggunakan gambar langsung dari website, bisa menggunakan coding yaitu img src sama dengan menggunakan HTTP, yaitu link websitenya gambar itu ya, dan format gambarnya yaitu JPG, tergantung format yang diberikan oleh website tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke memasukkan format audio ke dalam halaman web ya anak. Sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa setiap browser mensupport audio dan video dengan tipe yang berbeda. Jadi yang paling baik itu kalau kita menyediakan audio ataupun video yang sama dengan format yang berbeda. Untuk memasukkan audio ke dalam dokumen HTML, kita menggunakan teks embed. Jangan lupa kurungnya yang lancip ya anak. Contoh scriptnya yaitu, nah seperti pada gambar, yaitu embed src sama dengan file musiknya. Nama file musiknya yaitu apa? Tergantung kalian memberi nama file musiknya apa ya. Lalu border menggunakan Aligen, menggunakan Autostar, menggunakan Hex, dan menggunakan White. Selanjutnya yaitu adalah kegunaan atribut-atribut yang digunakan pada script tersebut, yaitu src digunakan untuk menentukan lokasi file musik ya. Yang kedua yaitu Aligen, yang tadi digunakan untuk menentukan posisi musik. Border digunakan untuk menentukan batas-batas. Selanjutnya yaitu Hex, digunakan untuk menentukan tinggi dari objek yang dimasukkan. Kelima yaitu Width, digunakan untuk menentukan lebar dari objek yang dimasukkan. Yang keenam yaitu H-space, digunakan untuk menentukan jarak horizontal antara objek dengan teks. Penjelasan dari kode HTML di atas yaitu berfungsi untuk memainkan audio yang dipilih. File audio harus bertipe OGG anak-anak. Bisa audio atau OGG atau WAV, audio /WAV atau MP3, menggunakan audio /MP3 atau audio /MPEG. Beberapa source bisa dimasukkan juga ya, contohnya MP3 dan OGG. Jadi kalau browser tidak support MP3 tapi OGG audio
masih bisa dijalankan atau dimainkan. Begitu sebaliknya ya anak-anak. Di tag audio ada beberapa properti yang bisa dimasukkan, yaitu autoplay, yaitu berfungsi agar audio otomatis berputar setelah siap untuk dimainkan. Controls berfungsi menampilkan tombol play, pause, volume, dan lain-lain ya. Selanjutnya yaitu loop. Loop berfungsi agar audio dimainkan bisa berulang-ulang. Jadi tadi ada perintah loop ya. Loop itu kalau di gambar tadi main 1, jadi emang tidak bisa diputar karena main ya. Kecuali kalau kalian mengisinya dengan angka 3 atau angka 4. Mungkin mau angka 10 juga bisa, tergantung kesukaan kalian. Nah, kalau diputer 3, di loop itu diisi 3, mungkin bisa berputar berulang sampai 3 kali. Kalau kalian mengisinya 4, kalian akan berputar musik audio itu akan berputar sebanyak 4 kali ya. Selanjutnya yaitu modes. Mode apakah berfungsi apakah audionya mau di mute atau tidak. Nah, jadi itu mute itu kalian bisa mematikan atau menghidupkan suara pada audio tersebut ya. Selanjutnya yaitu preload, auto, metadata atau non. Apakah audionya itu load pada saat halamannya sedang di load. Selanjutnya yaitu tag src ya, menunjukkan URL dari audio yang akan dimainkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi memberi format video ke dalam halaman web ya. Format video harus MP4 atau WebM atau OGG juga. Setiap browser mendukung format yang berbeda-beda ya anak-anak. Untuk properti semuanya sama dengan untuk audio, hanya saja ada beberapa properti yang ada di video tapi tidak ada di audio, yaitu width digunakan untuk mendefinisikan lebar video yang kita inginkan. Kedua yaitu height digunakan untuk mendefinisikan tinggi video. Nah, selanjutnya yaitu poster. Poster digunakan untuk mendefinisikan URL gambar yang akan dimunculkan saat videonya sedang buffering atau sebelum di-play oleh usernya ya. Nah, di bawah ini yaitu ada skripnya ya, skrip untuk memasukkan format video dalam halaman web, yaitu video web. Kalian mau mengisi sesuai kalian, lalu height, terus controls autoplay, selanjutnya itu source src sama dengan, nah ini nama file video yang kalian masukkan, mau kalian masukkan ke dalam skrip ini. Lalu tipenya, ini tipe videonya yaitu apakah MP4 atau WebM. Kalau MP4, nah seperti pada gambar ya, video /MP4 ya. Nah, yang terakhir itu menutup tag video. Pada awal kan dituliskan video. Nah, pada akhir kita harus memberi /video sebenarnya untuk menutup tag tersebut. Selanjutnya yaitu cara lain untuk memasukkan video, juga dapat menggunakan tag embed juga, sama seperti memasukkan audio, hanya saja yang membedakan adalah format dari video yang dimasukkan, misal MP4, MOV, AV, 3GP, dan lain-lain. Berikut ini cara penulisannya menggunakan tag embed. Nah, contohnya yaitu embed src sama dengan, nah ini file video yang kalian inginkan, border, elegant, autostar, height, dan width. Nah, diakhiri dengan / kurung tutup ya. Nah, selain kedua tag tersebut, video dan embed, cara memasukkan video juga dapat menggunakan iframe HTML, iframe
elemen digunakan untuk mempresentasikan konteks jelajah dari sebuah dokumen atau file. File lain untuk dimasukkan ke dalam embed ya, dalam dokumen yang bersangkutan. Nah, sebentar. Nah, jadi iframe itu adalah elemen-elemen yang sering digunakan untuk menyisipkan konten dari website lain ya anak-anak. Contohnya, menyisipkan skrip iklan dari website pihak ketiga, memasukkan widget atau aplikasi tertentu, dan memasukkan video dari sumber lain seperti YouTube, Vimeo, dan sejenisnya. Misalnya seperti berikut. Iframe scrolling. Nah, src ini diisikan file link YouTube. Nah, link YouTube yang kalian inginkan, yang akan kalian tampilkan videonya. Lalu white, hack, dan terakhir ditutup dengan /iframe karena diawali dengan iframe tadi. Dalam tag-tag di atas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya pada audio dan video, jika ingin dibuat autoplay, langsung mulai ketika audio atau video tersebut muncul di layar tanpa diperlukan klik tombol play. Jadi nanti videonya bisa autoplay ya, nggak usah kalian klik play, sudah berputar sendiri. Coba silahkan tambahkan autoplay di dalam tag audio atau video. Contoh, video controls autoplay. Nah, contohnya seperti itu. Nah, pada materi ini ada yang perlu ditanyakan, ada yang mau bertanya, siapa tahu ada yang masih bingung. Oh, mungkin belum ada ya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan memberi tugas kepada kalian ya. Tapi tugas ini kelompok. Tugas ini dikerjakan langsung di saat ini ya. Jadi nggak buat PR atau gimana. Jadi langsung dipraktekkan ya. Jadi dibagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 yaitu mencontohkan dan nanti dipresentasikan ya, bagaimana penerapan format gambar pada halaman web. Yang kelompok kedua yaitu audio, yang kelompok ketiga yaitu video ya. Tapi sebelumnya saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana penerapannya ya, penerapan ini menggunakan script pada halaman web ya. Untuk gambar dulu terlebih dahulu ya, untuk kelompok 1. Nah, loading bentar ya, bentar. Nah, ini pertama-tama kita, nah udah tampil. Nah, ini pertama-tama kita aktifkan SAMPP control panel dulu ya. Nah, Apache dan MySQL-nya diaktifkan terlebih dahulu sebelum mencoba script tersebut. Script menampilkan gambar pada halaman web ya. Langsung kita menuju ke Notepad++. Nah, Notepad++ ini digunakan untuk tempat kita menulis codingnya. Nah, ini pertama-tama kita tulis, terserah dulu. Ini saya akan mengetikkan tag HTML. Nah, tag HTML. Nah, agar bisa disimpan terlebih dahulu. Agar apa? Agar pada tampil, nah ini taruh ke C, lalu ke SAMPP,
htdocs, lalu kita taruh, saya sudah membuat file yaitu tugas akhir. Nah, dengan penulisannya yaitu latihan 1. Jangan lupa menggunakan .php ya. Nah, jadi kan tulisannya bisa berwarna gini, jadi lebih menarik ya. Lalu kita ketikkan head, selanjutnya yaitu title ya. Title ini digunakan untuk judul ya, judul pada webnya. Nah, title yaitu kita menggunakan latihan 1. Nah, latihan 1 jangan lupa titelnya yaitu /head. Nah, body jangan lupa ya, body ini. Lalu 2 kurung buka kurung tutup. Nah, ini judul di halaman webnya ya, yaitu memberi gambar pada halaman web. Jangan lupa /h2. Nah, selanjutnya yaitu gunakan ini P. Ini yaitu digunakan untuk paragraf ya. Nah, img, nah ini masuk img src sama dengan, nah ini petik 2 ya, logo. Nah, saya sudah pada file tersebut saya sudah menaruhkan logo.png yaitu logo dari SMK 5 ya. Jadi filenya yaitu logo.png. Lalu alihkan sama dengan petik 2 top, yaitu nanti alihkan ini kalau top berarti berada di atas ya. Weightnya berapa ya, weightnya, nah ini 150 px. Lalu style sama dengan, nah margin right, nah diatur juga ya 20 px. Nah, lagi ini slash untuk menutup. Nah, pada ini dituliskan, mungkin ini penjelasannya ya, saya kasih logo SMK Negeri 5 Surakarta. Ini maksudnya saya memberikan penjelasan kalau ini logo SMK Negeri 5 ya, SMK Negeri 5 Surakarta. Selanjutnya P untuk menutup tadi ya paragrafnya. Setelah sudah kita save ya, kita save. Lalu nah, kita coba ke Google Chrome aja ya, Google Chrome. Nah, setelah sudah masuk ke dalam Google Chrome, lalu kita ketikkan localhost. Nah, slash ini file kita, folder yang kita sudah buat. Nah ini file yang kita buat tadi, latihan 1.php. Nah, dan hasilnya seperti ini ya anak-anak, memberi gambar pada halaman web. Nah, ini ada logonya sudah masuk. Nah, ini deskripsinya, logo SMK Negeri 5 Surakarta. Nah, sudah berhasil kan. Nah, ini untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 nanti tugasnya kayak gini, tapi lebih dikreativitaskan lagi ya. Mungkin kalian mau membuat
model kayak gimana, websitenya kayak gimana ya. Ini tugas kalian ya. Jadi itu cuman sekedar contoh biar kalian memahami. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2 ya, saya akan mempraktekkan terlebih dahulu untuk contoh kalian agar kalian paham ya. Ini dari audio. Nah, audio sama tadi kita buat file terlebih dahulu ya, yaitu saya buat file latihan 2. Nah, sebelumnya kita tuliskan tag dulu, tag HTML. Lalu kita save, taruh filenya seperti tadi ya. Nah, latihan 2.php. Nah, jangan lupa pakai .php ya. Save. Nah, kita mulai untuk penulisan codingnya. Head, lalu title ya, title latihan 2 / title. Selanjutnya yaitu kayak P, lupa pakai head dulu ya, slash head ya, slash head. Lalu nah jangan lupa body lalu H2 jangan lupa ya, H2. Nah, ini judul untuk halaman webnya ya, memberi audio pada halaman web. Lalu jangan lupa /H2 ya, untuk menutup H2 nya. Selanjutnya yaitu masuk ke script untuk memasukkan audionya. Jangan lupa menggunakan embed ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Embed src sama dengan ini musik.php. Nah, karena saya sudah menaruhkan file musik saya ke file folder tugas akhir. Nah, menggunakan mp3 musik.mp3 border 2. Lalu height-nya sama dengan T2 sama dengan petik 2, height-nya 300 px ya. Lalu jangan lupa wedge-nya sama dengan petik 2 400 px. Nah, ini body size body dan size HTML sana. Nah, lalu kita save. Nah, kita lalu coba lagi ya ke Google Chrome-nya. Nah, ini tadi sama seperti tadi, localhost / foldernya yaitu tugas akhir / menggunakan filenya tadi latihan 2.php. lalu kita jalankan. Oh, maaf, salah. Nah, lanjut lagi, localhost / tugas akhir ya, tugas /latihan 2.php, lalu enter ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini play. Nah, ini sudah jalan kan. Nah sampai. Dan ini terdapat mute juga, icon mute. Nah, ini sudah seperti ini ya. Pokoknya seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti tugas kalian sama seperti kelompok ke-1 ya. Jadi kalian membuat yang kayak gini sekreatif kalian ya. Yang penting kalian paham dan kalian bisa menerapkannya.
menerapkannya. Nah ini adalah memberi audio pada halaman web ya. Nah jadi kayak gini, ini sebagai contoh aja, kalian harus mengkreativitaskan lagi ya. Ini hanya sekedar contoh. Nah selanjutnya ini bagi kelompok 3 ya, yaitu memberikan format video pada halaman web ya. Nah ini, kita masuk langsung ke Notepad. Nah kita membuat file baru. Nah jangan lupa tulis dulu HTML. Nah lalu kita save. Nah ke dalam file folder yang tadi menggunakan latihan3.php ya, .php. Nah lalu kita mulai menuliskan codingnya, yaitu kurung buka kurung tutup head. Lalu jangan lupa pakai title. Nah title nah latihan 3. Nah tutup title ya. Lalu selanjutnya enter. Nah enter ini menggunakan tutup head dulu. Selanjutnya yaitu kurung buka kurung tutup body. Nah body selanjutnya head H2. Nah ini judul pada halaman webnya ya. Nah memberi video pada halaman web. Jangan lupa kurung buka kurung tutup pakai /H2. Selanjutnya yaitu kita masuk ke scriptnya ya, untuk menampilkan videonya, yaitu embed src sama dengan menggunakan petik 2. Nah ini file videonya ya, menggunakan MP4, karena saya sudah menaruhnya ke dalam folder tugas akhir tadi. Langsung border sama dengan 2. Height-nya sama dengan kurung petik 2 550 px. Nah ini sesuai kreativitas kalian ya, sesuai keinginan kalian. Nah weight 800 px. Nah body jangan lupa /html. Nah ini sudah ya, langsung kita save saja ya. Save, langsung kita coba kita tambah localhost /tugas akhir /latihan3.php. Nah dan hasilnya seperti ini ya anak-anak. Nah ini jadi sudah tampil videonya. Nah kita putar. Nah ini kan videonya sudah berputar kan. Nah ini video yang saya sudah masukkan tadi pada folder. Nah ini ada mute. Nah ini Assalamualaikum ya. Nah jadi seperti ini untuk kelompok 3. Nah ini hanya sekedar contoh ya. Kelompok 3 harus bikin lebih bagus dari ini ya, sesuai kreativitas kalian, yang penting kalian paham. Nah jadi setiap kelompok itu tugasnya sama, yaitu membuat ini website kayak gini ya, lalu kalian menulis skripnya. Nah pada pelajaran pada kali ini cukup sekian ya. Nanti karena terbatasnya waktu ya, nanti kalian ngumpulin tugasnya ke WA group ya. Saya sudah siapkan WA group untuk kalian. Nah nanti tugasnya jangan lupa sekreatif mungkin ya, karena ini
baru materi dasar ya untuk pemrograman web. Nanti saya sudah siapkan materi untuk pelajaran besok, minggu besok ya. Nah, jadi jangan lupa kalian ulang lagi dan dipahami lagi ya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jangan lupa mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya ya. Nah, sekian pada pelajaran pada pagi hari ini. Bila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Tetap giat dan rajin belajar anak-anak, biar kalian mencapai kesuksesan kalian. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.